Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Kenapa saya record tentang penerimaan mahasiswa baru? Jadi banyak ya di sini tuh kayak ada tetangga saya yang komen, nggak komen ya, tapi tanya gitu loh, Mbak Indah kalau mau kuliah di sini itu gimana caranya, daftarnya gimana? Oke, nanti di video ini bakal saya kasih linknya atau sumber websitenya, atau catat aja nih, itu adalah pmb.ppns.ic.id. Itu adalah website resmi yang dimiliki oleh kampus saya dulu waktu kuliah. Dan di sini saya akan membacakan. Jadi barangkali teman-teman di sini tuh males atau pengen dengerin informasi tapi sambil melakukan sesuatu, kalian boleh, atau kalian simak saja video ini dengan baik. Oke, di sini di kampus aku terutama, maksudnya di kampus dimana tempat dulu saya berkuliah di jenjang D4, ini ada banyak jurusan dan itu semuanya dalam bidang teknologi maritim, dan salah satu yang tidak maritim adalah di jurusan aku sendiri, maksudnya tidak teknik. Tapi kita bakal bahas secara poin atau intinya saja ya teman-teman. Program pasca sarjana terapan. Jadi di kampus aku sendiri dia ini memiliki S2. Jadi Politeknik Perkapalan Negeri sendiri membuka program S2 terapan Safety and Risk Engineering sesuai dengan Kemdikbud nomor 64/M tahun 2020 tentang pembukaan program studi magister terapan teknik keselamatan dan risiko melalui jalur ujian masuk PPNS atau seleksi SMPPNS S2. Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dengan masa studi 2 tahun atau 4 semester. Program ini mempunyai fokus pendidikan pada penerapan teknologi untuk mendukung efektivitas sistem keselamatan yang diterapkan pada berbagai bidang industri. Program ini juga mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan pembekalan sertifikat kompetensi di samping ijazah dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Safety Manager dan atau Safety Advisor sesuai masukan dari Board of Director WSO International and Kairman. Profil lulusan: konsultan keselamatan dan resiko untuk industri maritim dan industri pendukungnya, manajer keselamatan dan resiko pada industri maritim dan industri pendukungnya, spesialis keselamatan dan resiko untuk instansi yang berkaitan dengan industri maritim dan industri pendukungnya, yaitu 1. Komite Nasional Kecelakaan Transportasi yang disebut KNKT. 2. Biro Klasifikasi Indonesia atau yang biasa disebut dengan BKI. 3. Dinas Perhubungan Laut, bisa disebut HUBLA. 4. PT Pelabuhan Indonesia atau disebut Pelindo. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP. Dan yang terakhir adalah Dinas Pariwisata. Dan di sini dosen pengajar di 18 program studi K3 yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di prodi D4 Teknik Keselamatan Kesehatan Kerja atau biasa disebut K3 kalau di PPNS. Apa sih fasilitasnya? Di sini tuh banyak dan saya bakal bacakan. Yang pertama, laboratorium MST. Yang kedua, laboratorium SPPK dan ergonomi. Yang ketiga, bengkel las dan konstruksi. Yang keempat, laboratorium komputer. Dan yang kelima adalah laboratorium uji bahan. Dan keenam adalah laboratorium otomasi. Dan yang keenam adalah bengkel CNC. Program B. Jadi setelah kita membahas tentang program S2, di sini kita juga ada D4, D3, bahkan sampai D2. Langsung saja saya bacakan ya teman-teman. Pada tahun akademik 2025/2026, PPNS membuka program seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur berbagai macam jalur. Lupa saya. Jadi di sini tuh jalurnya itu ada yang pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini biasanya dilaksanakan pada awal-awal karena ini kan prestasi ya. Pendaftaran dilaksanakan pada laman. Nah, di sini ada webnya. Terus jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBPT, dan yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri PPNS. Ini mandiri. Jadi menurut saya ini biayanya sangat berbeda ya teman-teman. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih tinggi. Itu pun tergantung dengan jalur mana yang kalian ambil, jurusan apa yang kalian ambil, seperti itu. Daftar program studi yang dibuka sebagai berikut. D4. Untuk D4 ini nanti gelarnya adalah sarjana terapan ya, sama kayaknya.
teknik keselamatan dan kesehatan kerja, teknik perencanaan dan konstruksi kapal, teknik permesinan kapal, teknik kelistrikan kapal, teknik pengelasan, teknik desain dan manufaktur, teknik pengelolaan limbah, teknik perpipaan, teknik otomasi, manajemen bisnis, teknologi rekayasa energi berkelanjutan, teknologi rekayasa konstruksi perkapalan. Itu adalah program studi yang ada di D4. Kalau D3 di sini ada teknik bangunan kapal, teknik perancangan dan konstruksi kapal, teknik permesinan kapal, dan yang keempat adalah teknik kelistrikan kapal. Jalur ujian masuk RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Program RPL merupakan program pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja. Proses pengakuan dilakukan dengan 1. Mengakui mata kuliah dari pendidik formal sebelumnya, ahli kredit. 2. Melakukan asesmen dan rekognisi terhadap capaian pembelajaran dari pendidikan non formal, informal, atau dari pengalaman kerja. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada tahun akademik 2025 atau 2026 membuka penerimaan mahasiswa baru jalur RPL jenjang sarjana terapan. Perkuliahan dilaksanakan pada malam hari secara hibrid, online atau offline, dan kelas akan dibuka dengan minimal 10 mahasiswa. Apabila program studi sebelumnya inline dengan program studi D4 yang dipilih dan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensinya, maka perkuliahan dapat dilakukan secara online. Daftar program studi sarjana terapan D4 yang dibuka untuk program RPL sebagai berikut. Di sini ada 10 ya teman-teman. Yang pertama adalah teknik keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua adalah teknik desain manufaktur, yang ketiga adalah teknik pengelasan, yang keempat adalah teknik perpipaan, dan yang kelima adalah teknik otomasi, yang keenam adalah teknik pengelolaan limbah, dan ketujuh adalah manajemen bisnis, dan kedelapan adalah teknik perencanaan dan konstruksi kapal, yang kesembilan adalah teknik permesinan kapal, yang ke-10 adalah teknik kelistrikan kapal. Nah, jadi itu adalah program-program yang ada di jalur RPL. Jadi buat teman-teman semua yang ingin kuliah di sini, kalian bisa langsung milih aja mau menggunakan jalur yang mana. Terus di sini juga saya akan membacakan tentang jalur D2 atau jalur cepat ya teman-teman. Di sini program studi teknik pengelasan dan fabrikasi. Seleksi masuk di 2 jalur cepat SMD2JC. Program studi teknik pengelasan dan fabrikasi merupakan salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk jenjang D2, Diploma 2, yang dimaksud adalah salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana memangkas durasi perkuliahan hanya selama 3 semester atau 1,5 tahun saja. Dengan rincian, perkuliahan 1 semester dilaksanakan di kampus, sedangkan 2 semester dilakukan di tempat magang atau on-the-job training di industri. Profil lulusan kami adalah sebagai seorang welding performance, welding practitioner, dan welding instructor di bidang pengelasan. Keunggulan program Diploma 2 kami adalah telah bermitra dengan beberapa perusahaan baik internasional maupun nasional, antara lain PT MSK Conference Tech Group Hungaria, ini di luar negeri, ada di dalam negeri ada ya teman-teman. PT Skoda Auto Ciko, PT PAL Indonesia, PT Adiluhung Sarana Segera Indonesia, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT Orela Shipyard, PT Dok Pantai Lamongan, PT Barata Indonesia. Mempertimbangkan adanya keterbatasan daya tampung, maka hanya siswa pelamar yang benar-benar memenuhi persyaratan dan dianggap berpotensi yang akan diterima sebagai calon mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi teman-teman, kalian kalau mau langsung atau ingin tahu lebih detail, ini di sini di laman pmb.ppns.ic.id ini kan ada nih contohnya jadwalnya. Kemarin itu untuk jalur SNBP itu dibuka tanggal 4 Februari tahun 2025 sampai tanggal 18. Untuk informasi detail, ini kan di sini ada tutup nih. Di samping ada informasi detail, kalian langsung aja klik kalau kalian ingin mengetahui lebih detail. Jadi di sini nanti kita bisa dapat informasi jadwalnya itu kapan aja, penutupan kapan, kayak gitu. Terus ketentuannya apa nih, persyaratannya apa, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini biaya pendaftaran. Jadi di sini tuh tidak dipungut biaya. Terus di sini juga ada informasi tes. Kalau belum ada informasi tes atau calon masuk, ya udah kontak. Ini biasanya adalah informasi-informasi seperti jam buka dan lain sebagainya. Pengumumannya biasanya dilakukan, bisa dilihat di line ya, karena ini tutup jadi nggak bisa dilihat. So kita bakal kembali.
I don't know, it just stay. He was good. Never better. Duh, kok aku nyanyi? Ya, seperti itu ya teman-teman. Kalian sama kok, untuk yang SR juga reguler ada, mandiri juga ada, ini beda-beda. Dan kalau mau lihat pengumuman di sini juga ada lengkap banget ya teman-teman, websitenya di sini tuh pengumuman apa aja yang kalian butuhkan, semuanya itu sebenarnya udah ada di sini. Jadi kayak pengumuman hasil seleksi, siapa aja yang mau banding, terus caranya daftar ulang dan lain sebagainya, formulir pendaftaran UKT, daftar aman jurusan politeknik, dan biaya jalur seleksi reguler dan seleksi mandiri PPNS. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan di sini aja ya teman-teman. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.